Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 13 perilaku organisasi akan membahas konflik dan negosiasi secara teori. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Nur Astrisari, SE MAK CA. Adapun anggota kami, yaitu saya sendiri Aisyah Oktavia Maharani, Putri Amalia, Raudatul Jannah, Tria Femikosasi, dan Valentino Bara Mercury. Nah, apa aja sih yang kita bahas dalam materi kali ini? Berikut bisa kalian lihat di layar kalian. Sebelum masuk ke pemaparan materi, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar teman-teman bisa mendapatkan update materi lebih lanjut. Baik, penyampaian materi akan kita mulai. Definisi konflik. Konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif terhadap segala sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak pertama. Konflik biasanya terjadi karena ketidaksesuaian tujuan, perbedaan atas perilaku dan kenyataan, ketidakkesepakatan yang berdasarkan pada ekspektasi atas perilaku, dan lain sebagainya. Salah satu pemikiran ilmu menyatakan bahwa konflik harus dihindari, yang mana mengindikasikan kegagalan fungsi di dalam kelompok. Ini biasanya disebut dengan pandangan tradisional. Sudut pandang lainnya tidak hanya berpendapat bahwa konflik dapat merupakan paksaan yang positif dalam kelompok, tetapi juga beberapa konflik sangat diperlukan bagi kelompok untuk bekerja dengan lebih efektif. Hal ini disebut dengan pandangan interaksionis. Pandangan tradisional atas konflik adalah keyakinan bahwa semua konflik berbahaya dan harus dihindari, sejalan dengan tingkah laku mengenai perilaku kelompok yang berlaku pada tahun 1930-an hingga 1940-an. Konflik dipandang sebagai hasil atas kegagalan fungsi akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan di antara orang-orang, serta kegagalan dari para manajer untuk menjadi responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan mereka. Konflik dipadankan dengan istilah kekerasan, penghancuran, dan ketidakrasionalan. Pandangan interaksionis atas konflik adalah keyakinan bahwa konflik tidak hanya merupakan sebuah paksaan yang positif dalam suatu kelompok, tetapi juga sangat diperlukan bagi suatu kelompok untuk bekerja dengan lebih efektif. Kontribusi utama dari pandangan ini adalah memahami bahwa level konflik yang minimal dapat membantu menjaga suatu kelompok menjadi bersemangat, kritis terhadap diri sendiri, dan kreatif. Pandangan ini tidak berpendapat bahwa seluruh konflik adalah baik. Konflik fungsional akan mendukung tujuan kelompok agar meningkatkan kinerjanya dan bersifat membangun. Selain itu, ada juga konflik disfungsional yang merintangi kinerja kelompok atau bersifat menghancurkan. Tipe dan lokus konflik. Yang pertama ada jenis konflik. Salah satu sarana untuk memahami konflik adalah dengan mengidentifikasi tipe dari ketidaksepakatan. Para peneliti menggolongkan konflik ke dalam 3 kategori. Pertama ada konflik tugas, bahkan konflik atas isi dan sasaran pekerjaan. Maksudnya, tugas yang diberikan seringkali mengundang konflik karena masing-masing anggota memiliki pandangan sudut yang berbeda tentang tugas kelompok yang harus diselesaikan. Yang kedua ada konflik hubungan. Konflik hubungan ini jarang sekali diterapkan dalam pekerjaan karena hampir selalu terjadi adanya gesekan dan permusuhan interpersonal yang sangat melekat dalam konflik hubungan yang meningkatkan bentrokan kepribadian dan menurunkan sifat saling pengertian bersama yang menimbulkan hambatan dalam penyelesaian dari organisasi. Yang terakhir ada konflik proses. Konflik ini berkisar antara delegasi dan peranan. Delegasi dalam hal ini seringkali disebut pada kelalaian, dan konflik mengenai peranan dapat menyisakan perasaan terpinggirkan lebih anggota kelompok. Dengan demikian, konflik seringkali dipersonalisasikan lebih tinggi dan dengan cepat berpindah menjadi konflik hubungan. Yang kedua ada lokus konflik. Cara lain memahami konflik adalah dengan mempertimbangkan lokus atau di mana konflik terjadi, yang di sini terdapat 3 tipe dasar, yaitu konflik dyadics atau konflik di antara 2 orang. Konflik ini dapat terjadi antara individu pimpinan dengan individu pimpinan dari berbagai macam tingkatan, individu pimpinan dengan individu karyawan, maupun antara individu karyawan dengan individu karyawan lainnya. Yang kedua ada konflik intragrup atau konflik di dalam kelompok atau tim. Konflik ini seringkali dibentuk hanya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu saja.
Riset telah menemukan bahwa bagi konflik tugas intragrup adalah untuk mempengaruhi kinerja di dalam tim. Hal ini penting bahwa tim memiliki iklim yang mendukung, yang mana kesalahan tidak akan diberikan hukuman dan setiap anggota kelompok akan memberikan dukungan kepada yang lain. Yang terakhir ada konflik antar kelompok atau konflik di antara kelompok atau tim. Konflik ini menyebutkan bahwa saling mempengaruhi di antara posisi seorang individu di dalam sebuah kelompok dan cara individu tersebut mengelola konflik di antara kelompok. Ada berapa sih tahapan dalam proses konflik? Jadi dalam proses konflik memiliki 5 tahapan. Pada tahap pertama merupakan pertentangan dan berpotensial atau ketidaksesuaian. Adanya penampilan atas kondisi, penyebab atau sumber yang dapat menciptakan peluang konflik itu muncul. Perlunya mengelompokkan kondisi dalam 3 kategori umum. Yang pertama, komunikasi, di mana komunikasi terdapat kesulitan dalam mengartikan kata, kesalahpahaman dan gangguan komunikasi atau over communication. Yang kedua, ada struktur yang terdiri atas ukuran dan spesialis, pekerjaan, kejelasan yurisdiksi, kecocokan anggota atau tujuan, gaya kepemimpinan, sistem penghargaan, ketergantungan kelompok. Dan yang ketiga ada variabel pribadi, yaitu adanya perbedaan sistem penilaian individu seperti seseorang melihat individu lainnya. Tahap kedua, kesadaran dan personalisasi. Pada tahap ini adanya potensial pertentangan atau ketidaksesuaian akan diwujudkan karena ketidaksepakatan yang dipandang sebagai konflik, adanya kesadaran oleh salah satu pihak mengenai keberatan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik itu muncul yang tidak berarti dipersonalisasikan. Ini terjadi pada level yang dirasakan sebagai konflik ketika para individu menjadi terlibat secara emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Tahap ketiga, niat dapat mempengaruhi antara persepsi dan emosi setiap individu serta perilaku yang mereka miliki untuk berkeputusan melakukan tindakan dengan cara tertentu, di mana niat ini merupakan sebuah tahapan untuk setiap individu mengambil kesimpulan atas waktu orang lain untuk mengetahui bagaimana memberikan tanggapan atas perilaku tersebut. Ada 5 cara untuk mengidentifikasi atau gaya penanganan sebuah niat dalam menangani konflik. Yang pertama, bersaing, yaitu suatu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperhatikan dampak muncul konflik terhadap pihak lain. Yang kedua, berkolaborasi merupakan sebuah situasi antara para pihak yang melakukan konflik mengenai keinginan masing-masing untuk memuaskan perhatian sepenuhnya dari semua pihak. Yang ketiga, ada menghindar, adanya keinginan untuk menarik diri dari atau menyembunyikan diri dari konflik. Yang keempat, ada mengakomodasi, merupakan kesediaan dari salah satu pihak dalam sebuah konflik untuk menempatkan kepentingan pihak lawan di atas kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir, ada berkompromi, merupakan sebuah situasi yang mana setiap pihak atau sebuah konflik bersedia untuk menyerahkan sesuatu hal. Tahap 4, perilaku, di mana pada tahap ini mereka cenderung untuk menitik beratkan pada tahap perilaku karena sebuah konflik akan menjadi lebih jelas. Pada tahap ini, perilaku meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi atas hal yang dibuat oleh para pihak yang sedang berkonflik, seringkali sebagai upaya terang-terangan untuk mengimplementasikan niat mereka sendiri, di mana hasil tersebut dari kesalahan dalam perhitungan atau tindakan yang tidak bijaksana, sehingga upaya terang-terangan ini kadang akan menyimpang dari niatan semula. Pada tahap ini, merupakan proses interaksi yang dinamis. Apabila terjadi konflik menjadi terlalu rendah dan perlu untuk ditingkatkan, diperlukannya teknik-teknik manajemen konflik, yaitu penggunaan dari resolusi dan 3 stimulus untuk mencapai level konflik yang diinginkan. Di tahap 5 ada hasil. Hasil dibagi menjadi 2 kategori, yaitu fungsional apabila konflik dapat meningkatkan kinerja kelompok dan disfungsional jika menghambat kinerja. Pembahasan selanjutnya yaitu negosiasi. Kita dapat mendefinisikan negosiasi sebagai suatu proses yang mana 2 atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Dalam istilah negosiasi tidak terlepas dari strategi perundingan. Terdapat 2 pendekatan umum mengenai negosiasi, yaitu perundingan distributif dan perundingan integratif. Perundingan distributif yaitu negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap atau situasi kemenangan atau kekalahan. Maksud dari bagian yang tetap di sini yaitu keyakinan bahwa hanya terdapat satu set jumlah barang atau jasa yang harus dibagi di antara pihak. Kemudian perundingan integratif, yaitu negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Lalu, dalam proses negosiasi terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama, persiapan dan perencanaan,
Yang kedua, mendefinisikan aturan-aturan dasar. Yang ketiga, klarifikasi dan pembenaran. Yang keempat, yaitu melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, ada menutup dan implementasi. Selanjutnya, perbedaan individual dalam efektivitas negosiasi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi seberapa efektifnya individu melakukan negosiasi, yaitu yang pertama, sifat kepribadian. Sikap pribadi dianggap paling mempengaruhi hasil dari sebuah negosiasi, di mana ada kecenderungan bahwa orang yang mudah untuk setuju seringkali merupakan sasaran empuk dalam proses negosiasi. Padahal hasil penelitian cenderung menunjukkan bahwa hubungan antara sikap pribadi dengan hasil negosiasi sangatlah lemah. Hal ini tergantung pada situasi dan pada kenyataannya. Kemampuan seseorang untuk menjadi seorang negosiator termasuk diantaranya dalam meningkatkan kapasitas sikap pribadi, beserta kemampuan manajemen mood dan emosi dapatlah dilatih dan terus ditingkatkan. Yang kedua, mood dan emosi. Mood dan emosi dapat mempengaruhi proses dan hasil negosiasi tergantung pada konteks situasi yang dihadapi. Seorang negosiator yang pemarah pada umumnya dianggap mempercepat konsensus karena pihak lainnya percaya bahwa konsensus lainnya ke depannya tidak bisa dicapai. Hal yang paling terpenting Anda dapat menunjukkan amarah Anda dalam sebuah proses negosiasi adalah hanya jika ketika Anda memiliki kekuatan atau power yang setara dengan lawan negosiasi Anda. Jika kekuatan Anda kurang dari lawan, maka kemarahan Anda hanya akan membuat Anda dianggap sebagai negosiator yang sulit. Yang ketiga, budaya. Masing-masing negara memiliki budaya yang berbeda-beda dalam melakukan negosiasi. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan aspek budaya, yaitu yang perlu diperhatikan dalam melakukan negosiasi antar budaya adalah senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan dan memperhatikan dinamika aspek emosi dalam negosiasi antar budaya. Yang keempat, gender. Gender seringkali diasosiasikan memberikan pengaruh terhadap hasil negosiasi, di mana ada persepsi dan stereotip dari jenis kelamin dan hasil negosiasi. Pria dianggap lebih memperhatikan status, kekuasaan, dan pengakuan, sementara wanita lebih memperhatikan atau mengedepankan belas kasihan atau altruism, yakni kebajikan atau memperhatikan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Oleh karena itu, jika menggunakan pendekatan atau strategi negosiasi, pria lebih cenderung menggunakan strategi distributif dan wanita lebih cenderung menggunakan strategi integratif. Materi terakhir yaitu negosiasi dengan pihak ketiga. Terdapat 3 peran dasar dalam pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Seorang mediator adalah pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan alternatif-alternatif pertimbangan, bujukan, saran, dan sebagainya. Seorang arbitrator adalah seorang pihak ketiga dengan otoritas untuk mendikte perjanjian. Dan seorang konsiliator adalah seorang pihak ketiga yang terpercaya untuk menyediakan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pemaparan materi kali ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe yang banyak ya. Saya dan teman-teman kelompok 13 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.